Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dalam ibadah tengah minggu kita di bulan Mei yang menjadi bulan Pentakosta bagi kita di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita baru saja selesai mengikuti rangkaian ibadah Pentakosta yang dimulai dengan ibadah kenaikan dan dilanjutkan dengan ibadah penantian doa puasa selama 10 hari dan akhirnya ditutup dengan Hari Raya Pentakosta sebagai puncak perayaan dari KLB. Apa itu KLB? Kebaktian luar biasa. Saudara-saudaraku, ajaran Injil sepenuh telah menyatakan dan membuktikan kepada kita bahwa rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan itu bukanlah ibadah biasa, melainkan ibadah atau kebaktian luar biasa, KLB. Itu sebabnya saudara-saudaraku pada hari ini tema firman tengah minggu kita mengambil judul Hari Raya Pentakosta. Tentang ibadah Pentakosta yang sesungguhnya adalah hari raya utama Perjanjian Baru yang setara dengan Natal dan Paskah. Sebagaimana hari raya atau 3 hari raya utama umat Yahudi yang ditetapkan oleh Allah sendiri, yaitu pertama hari raya Paskah dan roti tidak beragi, kedua hari raya 7 minggu, dan ketiga pesta Pondok Daud. Saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas makna dan kebenaran dari hari raya Pentakosta sebagai rangkuman, sebagai bunga rampai dari seluruh firman Tuhan yang telah kita terima selama kita mengikuti rangkaian ibadah Pentakosta itu. Untuk itu, mari kita periksa Alkitab kita yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-7. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada kepala masing-masing, pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Amin, saudaraku. Inilah, saudaraku, peristiwa atau momentum Pentakosta. Saudaraku, sejak zaman para rasul, Pentakosta itu sudah ditetapkan sebagai hari raya Pentakosta. Terbukti dari bacaan katam kita tentang perjalanan Rasul Paulus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Saya bacakan. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Inilah kebenaran yang akan kita renungkan di hari ini, betapa pentingnya hari raya Pentakosta itu bagi Rasul Paulus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merayakannya seperti kita merayakan Natal dan Paskah? Mungkin masih ada di antara kita yang belum mengerti maknanya, namun di hari ini, mari kita sama-sama merenungkan makna dan kebenaran hari raya Pentakosta. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, untuk memahami makna hari raya Pentakosta, kita harus kembali kepada sejarahnya, yaitu ketika Pentakosta terjadi, ada 2 golongan atau ada 2 kumpulan umat yang terlibat. Sebagaimana tadi ayat-ayat yang kita baca tertulis dalam ayat 1 dan 5. Kita periksa dulu ayat 1, saudara-saudaraku. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itulah kelompok yang pertama.
Kelompok yang kedua di ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Amin. Jadi ada dua jenis umat yang terlibat dalam peristiwa sejarah Pentakosta. Yang pertama, saudara-saudaraku, ialah umat perjanjian baru. Mereka yang mengalami Pentakosta, yang menerima curahan Roh Kudus. Mereka disebut sebagai orang yang percaya, yang berkumpul di satu tempat. Kisah Para Rasul 1 ayat 14, saudara-saudaraku, mencatat bahwa mereka itu terdiri dari murid-murid Tuhan Yesus yang disebut para rasul, saudara-saudaraku, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah kelompok umat pertama yang terlibat dalam peristiwa sejarah Pentakosta. Sedangkan kelompok yang kedua, saudara-saudaraku, adalah umat perjanjian lama yang menjadi saksi mata dari peristiwa sejarah Pentakosta. Mereka disebut sebagai orang-orang Yahudi yang saleh yang datang dari segala bangsa. Para peziarah yang sudah pasti telah tiba di Yerusalem sebelum Hari Raya Paskah. Tidak dijelaskan, saudara-saudaraku, dan tidak tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul, mengapa sampai hari itu mereka masih belum pulang ke negerinya masing-masing. Namun yang jelas, saudara-saudaraku, ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bukan hanya menjadi saksi mata saja, tetapi juga mereka ikut merayakan Hari Raya Pentakosta yang pertama yang dipimpin oleh para rasul. Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 14-21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara-saudariku, di hari itu juga, di hari Pentakosta itu juga, mereka yang mengikuti ibadah perayaan bertobat. Tertulis dalam ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 2, ayat 41-43. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Amin, saudara-saudaraku. Momentum atau ledakan sejarah inilah yang membuat hari Pentakosta menjadi hari peringatan yang luar biasa. Pertama adalah Pentakosta sebagai tonggak sejarah dimulainya zaman Perjanjian Baru, yang ditandai dengan pertobatan kira-kira 3.000 jiwa di hari itu. Yang sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang saleh yang datang dari berbagai bangsa. Mereka bertobat dari penganut agama Yahudi menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi tertulis dalam ayat 43, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terjadi peralihan, saudara-saudaraku, dari yang tadinya umat perjanjian lama berubah menjadi umat perjanjian baru. Saudaraku, jumlah pertumbuhan yang kira-kira 3.000 jiwa itu, atau menjadi 30 kali lipat, adalah setara dengan angka pertumbuhan dalam proses penuaian
atau panen pertanian gandum. Itu sebabnya peristiwa Pentakosta menjadi kegenapan dari gambaran Hari Raya 7 Minggu. Sekali lagi, Pentakosta menjadi kegenapan dari gambaran Hari Raya 7 Minggu yang merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum. Digenapi oleh Pentakosta yang melambangkan penuaian jiwa-jiwa di dunia ini. Bahkan kalau kita renungkan lebih dalam lagi dengan menghitung harinya, saudara-saudaraku, Hari Raya 7 Minggu itu adalah hari ke-49. 7 kali 7 hari. Di mana sesuai dengan ketetapan Allah, Hari Raya 7 Minggu itu dihitung berdasarkan hari Sabat atau yang kita kenal hari Sabtu, saudara-saudaraku. Yaitu dimulai dari hari setelah Sabat. Sehingga otomatis pada puncaknya, yaitu hari ke-49, akan jatuh di hari yang sama, yaitu di hari Sabtu juga. Sabatnya orang-orang Yahudi atau Sabat Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, ini digenapi bahkan disempurnakan dalam Perjanjian Baru menjadi Hari Raya Pentakosta, yaitu hari ke-50 yang menjadi Yobel atau Jobelnya Hari Raya 7 Minggu. Jobelnya 7 Minggu. Hari pembebasan. Yang jatuh pada hari Minggu yang menjadi hari Sabat bagi umat Kristus. Maka jelaslah Pentakosta adalah tonggak sejarah perubahan zaman. Menggenapi Hari Raya 7 Minggu, yakni Hari Raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun, menjadi Hari Raya Pentakosta sebagai Hari Raya penuaian jiwa-jiwa pada pergantian zaman. Sekali lagi saudara-saudaraku ya. Penggenapan itu adalah menggenapi Hari Raya 7 Minggu sebagai Hari Raya penuaian pengumpulan hasil pada pergantian tahun, menjadi Hari Raya Pentakosta sebagai Hari Raya penuaian jiwa-jiwa pada pergantian zaman. Dari zaman Perjanjian Lama beralih menjadi zaman Perjanjian Baru dengan kriteria 3 tata ibadah. Seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua adalah pengajaran para rasul. Dan yang ketiga adalah tanda kuasa Roh Kudus. Itulah makna Hari Pentakosta sebagai hari raya utama Perjanjian Baru. Bagaimana dengan kebenarannya? Apakah Hari Raya Pentakosta sebagai tonggak perubahan zaman adalah merupakan kebenaran, saudaraku? Saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh seperti disampaikan di awal tadi, Hari Raya Pentakosta ialah puncak perayaan dari rangkaian ibadah atau kebaktian luar biasa. Maka untuk mencari dan menemukan kebenaran Hari Raya Pentakosta, kita harus menggali dari mulanya. Hari Raya Pentakosta itu diawali dengan 2 ibadah pendahuluan, yakni pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang dilanjutkan dengan yang kedua, ibadah penantian, doa, puasa selama 10 hari. Kalau kita mulai menggali dari ibadah yang pertama, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada tertulis, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada percakapan terakhir antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 6-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Kita tahu bahwa pertanyaan murid-murid tentang kerajaan itu adalah pertanyaan terakhir
yang memanfaatkan waktu sesaat sebelum mereka berpisah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid menanyakan tentang kerajaan. Kita juga harus tahu bahwa pertanyaan tentang kerajaan itu pasti bukan pertanyaan yang mendadak atau pertanyaan yang ujuk-ujuk, melainkan pertanyaan yang terkait dengan peristiwa sebelumnya, seperti tertulis di dalam pembukaan kitab Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, saudaraku. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Ternyata saudara-saudaraku, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya atau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 13 itu kemungkinan lebih dari 500 kali. Untuk apa Tuhan Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya? Tertulis di situ untuk berbicara atau untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Maka wajar saja sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para murid itu hendak memastikan kebenaran dari kerajaan itu. Namun, pertanyaan para murid tentang kerajaan itu sebagai kerajaan Israel tidaklah tepat. Sebab yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kerajaan Allah ialah kerajaan yang universal, yang berlaku di seluruh dunia, sebagaimana jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat 7 dan 8 tadi. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini berlaku universal. Inilah kebenaran hari raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus adalah hari datangnya kerajaan Allah. Hari turunnya Roh Kudus adalah hari datangnya kerajaan Allah. Itu sebabnya ketika para murid kembali ke Yerusalem untuk bergumul dalam ibadah penantian doa 10 hari, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu sesungguhnya adalah mematuhi, mentaati perintah Tuhan Yesus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang menjadikan ibadah doa 10 hari adalah ibadah atau kebaktian yang luar biasa. Teladan para rasul untuk mencari kebenaran Pentakosta, yang tidak boleh berhenti hanya sebatas 10 hari itu saja, melainkan harus terus bertekun sampai Maranatha, sesuai dengan yang dinyatakan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik, saudara-saudaraku, di situ dinyatakan bahwa ia akan kembali turun dari surga di awan-awan. Itulah Maranatha. Yang menjadikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus itu juga menjadi ibadah atau kebaktian yang luar biasa. Menyatakan kita bukan hanya menantikan kerajaan Allah yang tidak kelihatan, yaitu baptisan Roh Kudus, tetapi kita juga harus menantikan kerajaan Allah yang kelihatan. Maranatha, Tuhan Yesus turun di awan-awan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kedua KLB itulah yang mengukuhkan peristiwa Pentakosta atau Hari Raya Pentakosta sebagai kebenaran, yaitu sebagai tonggak sejarah zaman Perjanjian Baru, sebagai zaman kerajaan Allah yang berlaku dari Hari Raya Pentakosta di Yerusalem sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, zaman kerajaan Allah. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Ayat yang terkenal, Matius 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Akhirnya saudaraku, sekarang kita mengetahui dan sekarang kita mengerti zaman ini adalah zaman kerajaan Allah. Zaman Pentakosta yang berlaku sepanjang zaman sampai kepada Maranatha. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus berfirman, dan Tuhan Yesus memberi perintah saudaraku, agar dalam hidup kita di zaman ini, kita harus mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti teladan para murid Tuhan Yesus yang membangun rumah doa bagi segala bangsa. Itulah jemaat perjanjian baru. Jemaat yang mula-mula, gereja Pentakosta yang mengalami curahan Roh Kudus. Agar hidup kita di zaman ini, saudara-saudaraku, tetap aman, tentram, dan sejahtera. Kehidupan di bumi seperti di surga, kehidupan kerajaan Allah, meskipun dunia sekarang ini dilanda berbagai krisis. Kalau kita mengalami Pentakosta, kedatangan kerajaan Allah, kita akan tetap aman, tentram, dan sejahtera sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biar Roh Kudus saja yang memeteraikan pengajaran ini di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan dengan saudara-saudaraku doa penutup, saudara-saudaraku. Namun sebelumnya kita mengangkat sebuah pujian. Rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi aku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar segenap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar segenap suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita masuk di dalam doa. Agar segenap suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Engkaulah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, yang kami sembah, kami puji, kami puja, Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan tak habis-habisnya bersyukur kepadamu setelah kami Bapa menyelesaikan rangkaian ibadah Pentakosta, dan kami boleh merayakan hari raya Pentakosta itu. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu ada, jamahan-Mu, pemulihan, sukacita dan kegirangan Tuhan Kau berikan di dalam setiap ibadah kami itu. Terlebih juga di hari ini Bapa di dalam surga, ketika Engkau datang melawat dan mengajarkan tentang makna dan kebenaran hari raya Pentakosta, yang sesungguhnya adalah hari kedatangan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah kiranya Bapa di malam hari ini juga hadirat-Mu boleh hadir di setiap rumah Tuhan, umat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, baik secara langsung maupun tayang ulang. Biarlah hadirat-Mu Tuhan menjamah seisi rumah kami Tuhan, dan mempersatukan kami di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Agar di dalam kebenaran Injil-Mu sajalah kami Tuhan meletakkan dasar kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan hadirat-Mu itu juga memancar kepada tetangga kami kiri, kanan, depan, dan belakang, agar mereka boleh merasakan getaran-getaran kasih-Mu Bapa di dalam surga. Dan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami tinggikan, kami muliakan, boleh menarik jiwa-jiwa itu Tuhan di sekeliling kami datang bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama Tuhan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan Tuhan Yesus Kristus untuk Tuhan rumah ibadah-Mu, GBIS Jalan Baladewa. Biarlah kuat kuasa-Mu yang memagari gereja-Mu daripada segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Memancarlah juga kemuliaan-Mu ke sekeliling rumah ibadah-Mu, agar daerah di mana rumah ibadah-Mu itu Tuhan Yesus Kristus berada, boleh datang Tuhan segenap Tuhan umat yang tinggal untuk Tuhan di sana, untuk beribadah bersama-sama di gereja-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang memulihkan jemaat-Mu GBIS Jalan Baladewa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua. Ya Bapa, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha dan berdagang, Tuhan kami serahkan Tuhan kehidupan umat-Mu sepanjang hari, hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kelemahan kami, kemanusiaan kami, Bapa, layakanlah kami untuk setiap hari, di hari-hari mendatang itu, menerima Tuhan rahmat-Mu, sampai kami bertemu kembali Tuhan di minggu yang akan datang. Terutama khususnya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang kecil dan lemah, yaitu para janda, anak yatim piatu, dan para manula. Biarlah Tuhan tercurah berkat kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan rangkaian ibadah selama 1 minggu ini. Biarlah ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, hamba-hamba-Mu yang terpilih untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri mereka, menguduskan diri mereka sedemikian rupa, sehingga pada waktunya mereka melayani-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, mempersembahkan ibadah yang sejati. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu Tuhan ke dalam sidang jemaat-Mu, juga kepada Tuhan Persekutuan Gereja GBIS se-Indonesia, agar Tuhan Yesus Kristus melengkapi jumlah murid-murid-Mu, jumlah saksi-saksi-Mu dalam tubuh Gereja Bethel Injil sepenuh, sehingga GBIS semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu, Ibu Gembala kami di masa tuanya.
Biarlah ia boleh berbahagia Tuhan di dalam gendongan-Mu, senantiasa setiap hari menerima Tuhan kasih sayang-Mu dan Tuhan urapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami serahkan umat pilihan-Mu bangsa Israel Tuhan ke dalam tangan-Mu, lengan-Mu yang kuat dan tangan-Mu yang ajaib kiranya menghentikan peperangan yang ada di Palestina. Lengan-Mu yang kuat dan tangan-Mu yang ajaib itulah yang meruntuhkan, menghentikan serangan-serangan musuh Tuhan, baik dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang jauh. Kuat kuasa mulai memegari negara Israel di tengah-tengah krisis dunia ini. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjilan di sana Tuhan, terutama dari kedua belah suku umat pilihan-Mu, agar nama-Mu Tuhan Yesus masyhur di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem menjadi kota damai seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus untuk memberkati dan memuaskan para peziarah yang datang dari seluruh dunia. Juga kiranya memberkati penduduk di sana sebagai tuan rumah. Biarlah mereka semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Demikianlah bangsa negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu Bapa. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Luputkanlah dari segala bencana tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Selamatkanlah di dalam kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Ya Bapa, dengan diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia, agar Tuhan semakin banyak jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu, yang menjadi murid-murid-Mu dan menjadi saksi-Mu. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Tuhan, terangi hati dan pikiran mereka agar Tuhan, roh takut akan Engkau selalu ada di dalam mereka menjalani tugas mereka masing-masing. Khususnya bagi para pemimpin yang akan mengakhiri masa jabatannya Tuhan di tahun ini, juga penggantinya pemerintahan yang baru. Tuhan, terangi hati dan pikiran mereka agar mereka tidak merekap perkara yang sia-sia, oligarki, nepotisme, keserakahan, korupsi Tuhan Yesus Kristus, dan juga radikalisme dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan ibadah dan pelayanan kami, doa dan permohonan kami mohon disempurnakan, sebab semua hanya kami perlaskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.